Perkenalkan, nama aku Rahma Sintia Indriami. Di sini aku akan memberikan cara bagaimana membuat bakso dari daging sapi, yang tentunya dengan bahan yang simple. Nah, simak terus ya videonya karena aku akan memberitahu kalian apa aja kegunaan dari bahan-bahan yang kita pakai, supaya kita juga paham fungsi dari bahan-bahan itu apa. Simak terus ya videonya. Nah, ini untuk bahan-bahan yang kita gunakan ada daging sapi 100 gram, tepung tapioka 20 gram, dan garam 2 gram, lalu es batu 20 gram, serta bawang putih 2 gram, dan soda kue 0,3 gram. Nah, untuk cara pembuatannya, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memasukkan daging sapi 100 gram ke dalam food processor. Oke, kita masukkan semuanya. Lalu setelah itu kita tutup. Nah, jangan sampai tinggal kencang ya, kita kencangkan. Nah, setelah semuanya masuk kencang dan prosesor dinyalakan. Blender hingga daging benar-benar lembut. Di sini bahan dipilih untuk memudahkan pada proses pencampuran dengan bahan yang lainnya. Oke, setelah daging cukup halus, kita masukkan es batunya ya. Oke, es batu 20 gram masuk, setelahnya kita blender lagi. Seperti tadi, pastikan tutupnya kencang, lalu nyalakan prosesornya. Oke, setelah dagingnya sudah halus, kita masukkan bawang putihnya 2 gram, kita masukkan ya. Lalu setelahnya kita masukkan baking soda, kita masukkan garam 2 gram, masukkan. Lalu kita aduk-aduk dagingnya hingga benar-benar tercampur rata. Pastikan adonan semuanya tercampur rata ya, agar rasanya balance. Setelah bumbu semua tercampur rata, kita masukkan bahan terakhir yaitu tepung tapioka. Kita masukkan tepung tapiokanya semuanya. Setelah masuk, kita aduk daging dan tepung tapiokanya hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada gumpalan yang tertinggal ya, jadi adonan harus benar-benar halus dan rata. Setelah adonan kita pastikan tercampur rata, kita siapkan air mendidih. Air mendidih ini akan kita gunakan untuk merebus adonan bakso. Nah, ini adonan baksonya kita bulat-bulatkan dengan menggunakan tangan, yang kemudian diambil dengan garpu dan langsung dimasukkan ke air mendidihnya ya. Kita lakukan step ini hingga semua adonan habis. Perebusan adonan ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang masih ada di dalam adonan, sehingga nantinya akan aman untuk dikonsumsi dan daya simpan adonan bakso menjadi lebih lama.
semua adonan yang sudah masuk ke dalam panci. Selanjutnya kita tunggu hingga bakso mengapung. Nih, setelah bakso mengapung semuanya, lalu kita angkat dan bakso siap disajikan. Ini bakso yang sudah matang. Dapat dilihat bakso yang sudah matang ini berwarna seperti bakso pada umumnya, yaitu gelap. Dan dari segi rasa, bakso ini memiliki rasa yang gurih karena kita sudah menambahkan garam dan juga bawang putih serta lada, sehingga rasanya lebih nikmat. Untuk tekstur sendiri, teksturnya kenyal. Hal ini dikarenakan karena kita tadi sudah menambahkan baking soda serta tepung tapioka sebagai bahan pengisi. Terakhir, untuk aromanya sendiri, aromanya khas seperti bakso daging sapi pada umumnya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pembuatan bakso ini sebenarnya dari perbandingan antara bahan-bahan yang satu dengan yang lainnya. Jadi, tolong perhatikan ya perbandingannya. Oke, gimana? Tadi udah lihat kan proses pembuatan baksonya gampang? Gampang dong pasti. Oke, di sini aku akan kasih tahu kalian fungsi dari bahan-bahan yang kita gunakan tadi dalam pembuatan bakso. Pertama, itu ada es batu yang dicampur ketika daging digiling. Fungsinya es batu ini untuk menambah tekstur dari si bakso. Es membantu melembutkan tekstur dari bakso yang nantinya kita hasilkan. Jadi, es batu sangat penting ya penggunaannya dalam pembuatan bakso. Jangan di-skip bahannya. Oke, bahan yang kedua ada tepung tapioka. Tepung tapioka di sini berfungsi untuk memberi ikatan atau sebagai pengikat dalam pembuatan bakso dan sebagai bahan pengisi, sehingga bakso yang dihasilkan nantinya memiliki tekstur yang lebih kenyal dan lebih berisi daripada yang lainnya. Jadi daging yang diberikan tepung tapioka hasilnya akan lebih kenyal daripada tapiokanya yang sedikit. Jadi semakin tinggi konsentrasi tepung yang kita berikan, maka teksturnya akan semakin kenyal seperti itu. Jadi sebenarnya penggunaan tepung tapioka ini terserah teman-teman ingin membuat bakso dengan tekstur yang seperti apa. Nah, sekarang bahan yang ketiga, itu ada garam. Garam di sini berfungsi sebagai pemberi rasa. Selain dia sebagai pemberi rasa gurih kepada baksonya, dia juga sebagai pengikat air, di mana semakin banyak garam yang diberikan, maka daya ikat airnya akan semakin rendah. Jadi, ketika kita memasak, ketika bakso dimasak, itu penyusutannya akan semakin rendah sehingga bobot dari si bakso ini tidak turun drastis. Oke, jadi ingat-ingat ya, penggunaan garam harus sesuai dengan takaran agar rasanya tidak asin dan kualitas dari si bakso tidak turun. Oke. Bahan yang keempat ini adalah baking soda. Penambahan baking soda di sini berfungsi sebagai pembuat tekstur dari daging. Semakin banyak baking soda yang diberikan, maka daging akan semakin kenyal. Sekarang ini baking soda itu yang paling aman untuk digunakan karena boraks dilarang ya teman-teman. Jadi jangan coba-coba untuk menggunakan boraks. Gunakan baking soda karena mudah didapat dan tentunya aman untuk kesehatan.
Nah, ini yang terakhir, yaitu bahan pelengkap atau pendukung. Di sini aku menggunakan bawang putih dan juga lada atau merica. Kenapa saya menggunakan itu? Karena agar rasa dari si bakso ini lebih gurih, lebih sedap, dan tidak bau amis. Jadi rasanya lebih nikmat. Dan sesuaikan dengan keinginan teman-teman ya, jangan sampai terlalu strong rasa dari si bawang putih supaya tidak mengganggu rasanya. Oke. Nah, itu tadi kegunaan dari bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan bakso. Gimana? Udah tahu dong fungsinya apa aja? Jadi jangan sampai salah dalam pembuatannya ya. See you lagi di